Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Muda Ananita. Saya dari Klinik UIN. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penyuluhan diare atau mencret pada anak. Nah, sebelum saya masuk ke materi nih, kira-kira Bapak Ibu udah ada yang mengerti belum mengenai diare? Diare itu adalah buang air besarnya sering dan encer ya dok ya? Iya, betul sekali Bu. Jadi, diare itu pengertiannya adalah buang air besarnya dengan bentuknya itu lebih lunak atau cair dengan frekuensi buang air besar atau seringnya buang air besar itu lebih dari 3 kali. Nah, kenapa sih mengenai diare ini harus dibahas? Itu karena angka kematian anak akibat dehidrasi yang disebabkan oleh diare itu masih banyak di Indonesia. Jadi diare itu penting untuk dibahas. Nah, diare itu sendiri disebabkan oleh banyak hal, bisa dari infeksi, keracunan makanan, bahkan alergi. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai diare yang disebabkan oleh infeksi. Nah, penyebab diare itu adalah karena kita kurang menjaga kebersihan dari diri kita sendiri maupun lingkungan. Nah, kalau misalnya kebersihan dari diri kita sendiri itu misalnya kita tidak mencuci tangan sebelum makan atau mengolah makanannya itu kurang baik, misalnya makanan atau minumannya itu tidak direbus sebelum dikonsumsi. Nah, atau misalnya kita sudah menyajikan makanan itu tidak ditutup, karena kalau misalnya makanan tidak ditutup itu bisa menyebabkan lalat hinggap ke makanan dan mengkontaminasi atau mengotori makanan tersebut. Kalau misalnya kita makan, nanti kita bisa terkena diare. Nah, bisa juga karena kita kurang menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, lingkungan itu harus tetap dijaga bersih karena dapat mempengaruhi kesehatan kita. Dengan cara mungkin kita bisa melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan kita. Nah, bisa juga karena kebiasaan kita yang buang air besar sembarangan. Nah, buang air besar sembarangan itu bisa menyebabkan diare karena apabila misalnya kita buang air besar di kali atau di air yang mengalir itu mungkin akan mengkontaminasi atau mengotori air tersebut, sehingga kalau misalnya masih ada orang yang mengkonsumsi air dari sungai tersebut, nah itu bisa terkena diare. Nah, tadi saya bilang di awal kalau diare itu dapat menyebabkan kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan itu atau dehidrasi, tanda-tandanya ada banyak. Nah, pertama-tama saya jelaskan dulu, dehidrasi itu dibagi menjadi 3, ada dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Kalau dari tanda-tandanya itu pertama-tama adalah anak menjadi rewel, kemudian anak itu menjadi haus, terus haus. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat matanya itu menjadi cekung, kemudian kalau misalnya anak itu menangis, anak itu tidak ada air matanya. Nah, anak itu kalau misalnya kesadarannya semakin turun terus, anak itu akan semakin malas untuk minum. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari kalau misalnya kita cubit nih perutnya itu kulitnya kembalinya lama. Nah, anak itu juga frekuensi buang air kecilnya menjadi lebih sedikit atau jarang ke kamar mandi. Nah, bagaimana sih kita cara mengatasi kekurangan cairan tersebut? Kita bisa mengatasi dengan yang paling utama adalah oralit. Nah, oralit itu sendiri adalah serbuk untuk mengganti cairan tubuh atau garam yang hilang akibat diare itu sendiri. Nah, cara pembuatannya adalah kita dengan menyiapkan air suam-suam kuku, kemudian dimasukkan ke gelas belimbing, lalu dimasukkan larutan oralit, kemudian diminumkan kepada anak. Jangan lupa sebelum menyajikan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan. Nah, larutan oralit ini diberikan setiap anak tersebut BAB supaya menggantikan cairan yang hilang. Semakin sering diberikan itu semakin baik. Nah, kemudian kalau misalnya kita nih dalam keadaan darurat nggak ada cairan oralit, nah itu kita bisa menggantinya dengan larutan
rumah tangga berupa larutan gula garam. Cara pembuatannya sama dengan oralit, namun bahan yang digunakan merupakan 1 sendok teh gula lalu 1/4 sendok teh garam. Nah, saya juga ingin menyarankan atau mengingatkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bahwa kita itu kalau misalnya mempunyai anak kemudian anak itu mengalami diare, anak tersebut harus tetap diberi makan sesuai dengan umur anak tersebut. Karena kalau misalnya anak tersebut tidak diberi makan, kan nanti anak tersebut akan kekurangan nutrisi seperti itu. Jangan malah kita mikirnya anak ini nanti percuma dikasih makan tak keluar lagi, kasih makan keluar lagi. Tidak boleh berpikir seperti itu. Kita harus mengutamakan asupan dari tubuh anak tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah terjadinya diare? Nah, diare itu seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kita harus memperbaiki pola hidup kita dengan memperbaiki cara kita untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan diri kita sendiri maupun kebersihan lingkungan. Dari kebersihan kita sendiri, jangan lupa untuk mencuci tangan, kemudian mengolah makanan dengan baik. Lalu dari lingkungan adalah membersihkan lingkungan, mungkin bisa caranya bekerja sama dengan warga-warga lainnya, seperti itu. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin? Tidak, Dok, sudah mengerti. Kalau dari Bapaknya? Cukup dok, terima kasih. Nah, saya rasa ini harus dites dulu nih mungkin. Kalau misalnya cuman mengerti aja saya agak takutnya ntar ibu waktu balik rumah ntar lupa lagi gitu ya. Udah saya tanya ya Bu ya, apa nih Bu ciri-ciri anak yang kekurangan cairan? Matanya cekung, Hmm, terus merasa haus terus, ya betul Bu. terus kalau misalnya menangis tidak mengeluarkan air mata, Ya, terus apabila dalam kondisi parah dia sudah tidak mau minum lagi, ya. terus apabila dicubit perutnya kulitnya itu tidak kembali dengan cepat. Ya, wah keren banget nih Bu. Ya, sekarang saya tanya nih Bapaknya, Pak, kalau misalnya mengatasi dehidrasi itu pakai apa Pak? 1 oralit. Ya. Atau kalau misalnya tidak ada oralit, menggunakan larutan rumah tangga, larutan gula garam. Nah, iya Iya. betul sekali Bapak Ibu. Baik, jadi karena Bapak Ibu sudah mengerti, saya kira semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ya, mohon maaf apabila selama penyampaian saya ada salah-salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.